Aku adalah ruh kakekmu. Dari keheningan yang tak dapat dijangkau oleh langkah manusia, aku menatapmu. Bukan sekadar menatap wajahmu, tapi menatap jauh ke dalam matamu, ke tempat di mana semangatmu kadang redup oleh beban yang kau pikul. Aku melihat hatimu yang lelah, mendengar bisik resahmu di tengah malam, dan merasakan bagaimana dunia saat ini membuat banyak orang berbicara tentang sulitnya bertahan hidup. Di sekitarmu, suara-suara itu berputar tentang harga yang naik, tentang pendapatan yang tak lagi cukup, tentang masa depan yang seolah memudar warnanya. Aku tahu, cucuku, kau pun merasakannya, kadang seperti arus deras yang ingin menyeretmu masuk ke dalam pusaran keluhan tanpa ujung. Namun, malam ini aku datang bukan untuk membuatmu takut, melainkan untuk mengingatkan bahwa gelapnya malam bukan berarti fajar tidak akan datang. Ingatlah, banyak orang hanya melihat keterbatasan, tetapi hanya sedikit yang mampu melihat bahwa di balik keterbatasan itu ada pintu yang siap terbuka untuk mereka yang menjaga keyakinannya. Aku datang membawakan kabar. Bukan kabar yang penuh janji kosong, tapi pesan yang datang dari ruang yang melampaui waktu. Besok, ya, besok akan ada sesuatu yang menunggu di persimpangan hidupmu. Sesuatu yang tidak diumumkan dengan keramaian, tidak dihias dengan kilauan, namun memiliki kekuatan untuk mengubah langkahmu selamanya. Cucuku, engkau mungkin tak menyadari, tetapi selama ini langkahmu telah diarahkan perlahan menuju titik itu. Setiap kegagalan yang kau anggap sia-sia, setiap penolakan yang membuatmu tertunduk, dan setiap hari di mana kau merasa tak ada kemajuan, semuanya sedang mempersiapkanmu untuk momen ini. Aku ingin kau melihat besok bukan sebagai hari biasa, tetapi sebagai pintu yang Tuhan izinkan terbuka untukmu. Karena itu, sambutlah pesan ini dengan hati yang lapang. Buka telingamu, lepaskan keraguanmu, dan izinkan kata-kata ini menjadi pelita di jalanmu. Jika hatimu tergerak oleh pesan ini, aku memintamu untuk mendukung perjalanan ini agar pesan seperti ini terus hidup. Tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan yang datang tepat waktu menyapamu, dan tulislah di kolom komentar kata 99 sebagai tanda bahwa engkau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Karena esok bukan sekadar pergantian hari. Esok adalah undangan bagi jiwa yang terpilih untuk berjalan menuju takdirnya. Bagian 1. Gelombang keluhan yang mengudara. Cucuku, jika engkau mau diam sejenak dan mendengar, di udara ini bertebaran suara-suara yang hampir setiap detik mengalir dari bibir manusia. Mereka berbicara tentang harga yang tak lagi bersahabat, tentang pendapatan yang terasa seperti pasir yang terlepas dari genggaman, tentang kebutuhan yang seakan tidak mengenal kata cukup. Keluhan itu seperti angin yang berhembus tanpa henti, menyelinap ke telinga siapa saja yang tidak menutup pintu hatinya. Aku tahu engkau pun pernah mendengar, bahkan mungkin pernah ikut mengucapkannya. Bukan karena engkau lemah, tetapi karena hidup memang kadang membawa kita ke titik di mana suara keluhan terdengar lebih mudah daripada suara syukur. Namun, cucuku, aku ingin engkau mengerti sesuatu yang sangat penting. Keluhan adalah kabut. Kabut itu akan menghalangi matamu melihat jalan yang sebenarnya terbentang di hadapanmu. Dan jika kau biarkan, ia akan menebal hingga cahaya yang Tuhan kirimkan pun terasa jauh. Banyak orang tidak menyadari bahwa keluhan itu bukan sekadar kata, tetapi sebuah pintu yang jika dibuka terlalu sering, akan mengundang kesempitan masuk ke dalam hidup. Seperti rumah yang jendelanya dibiarkan terbuka di malam hujan, lama-lama air akan merembes masuk, membasahi lantai,
dan membuat suasana yang seharusnya hangat menjadi dingin dan lembab. Begitu pula dengan keluhan. Ia membiarkan ketakutan dan rasa tidak berdaya mengisi ruangan hati. Cucuku, hidup ini memang penuh tantangan, tetapi tantangan itu bukan alasan untuk tenggelam dalam rasa putus asa. Engkau tidak diciptakan untuk menjadi korban dari keadaan. Engkau diciptakan untuk menjadi saksi bahwa badai bisa dilalui, bahwa gelombang bisa ditaklukkan, bahwa meski awan hitam menggantung di langit, ada matahari yang selalu setia menunggu untuk terbit kembali. Ingatlah, mereka yang memilih untuk terus mengeluh tidak akan pernah benar-benar melihat peluang yang datang menghampiri. Karena keluhan membuat mereka memandang ke tanah, padahal kesempatan seringkali datang dari arah yang tidak terduga, dari sudut yang hanya terlihat oleh mereka yang mendongakkan kepala dan percaya bahwa masih ada cahaya di ujung jalan. Cucuku, jangan biarkan hatimu menjadi rumah bagi kabut keluhan itu. Singkirkan perlahan dengan rasa syukur sekecil apapun yang bisa kau temukan hari ini. Karena jika hatimu jernih, matamu akan awas, dan ketika besok datang membawa sesuatu yang telah aku janjikan padamu, engkau akan siap menyambutnya tanpa ragu. Bagian 2. Pesan yang tak boleh kau abaikan. Cucuku, malam ini aku datang bukan untuk menghiburmu dengan kata-kata manis yang cepat hilang tertiup angin. Aku datang membawa pesan yang beratnya tidak diukur dengan timbangan, tetapi dengan dampaknya pada hidupmu jika engkau benar-benar mendengarkan. Ini bukan sekadar cerita untuk menenangkan hatimu. Ini adalah panggilan untuk membuka mata dan mempersiapkan langkah. Besok, besok, akan ada sesuatu yang mengalir ke arahmu. Bukan badai, bukan kabar buruk, melainkan sebuah kesempatan yang selama ini mungkin tak pernah terlintas dalam pikiranmu. Kesempatan ini tidak akan datang dengan teriakan, tidak akan diarak dengan bendera dan sorak-sorai. Ia akan hadir seperti fajar, perlahan, diam, tapi penuh kepastian. Ia akan mengetuk pintumu dengan halus, dan hanya mereka yang peka yang akan tahu bahwa itu adalah undangan dari langit. Banyak orang menunggu keberuntungan, tapi ketika ia datang, mereka sibuk menunduk pada keluhan atau terjebak dalam keraguan. Mereka melewatkan kesempatan karena pikirannya masih tertahan pada masa lalu yang pahit atau masa depan yang mereka takuti. Cucuku, aku tidak ingin engkau menjadi seperti itu. Aku ingin engkau berdiri di tepi jalur ini dengan mata terbuka lebar, siap menyambut apapun yang Tuhan kirimkan untukmu. Kesempatan yang akan datang ini mungkin tidak berbentuk seperti yang engkau harapkan. Ia bisa saja berupa pertemuan singkat dengan seseorang yang tidak pernah kau kenal sebelumnya. Percakapan ringan yang tiba-tiba membukakan pintu pikiranmu, atau bahkan tawaran kecil yang jika engkau tekuni akan menjadi pohon yang tumbuh tinggi dan berbuah lebat di tahun-tahun mendatang. Kuncinya adalah satu, jangan remehkan tanda-tanda kecil, karena dari hal-hal kecil itulah perubahan besar sering dimulai. Cucuku, pesan ini adalah peringatan sekaligus pengingat. Peringatan bahwa kesempatan tidak akan selalu mengetuk pintu yang sama dua kali. Dan pengingat bahwa hidup selalu menyiapkan sesuatu bagi mereka yang mau melihat. Engkau telah berjalan melewati jalan yang penuh batu. Engkau telah bertahan dalam hujan yang panjang. Dan sekarang langit sedang bersiap untuk membuka celahnya agar cahaya jatuh tepat di langkahmu. Jangan abaikan pesan ini, karena aku, ruh kakekmu, tidak datang setiap malam untuk berbicara. Aku datang hanya ketika waktunya sudah dekat, ketika garis takdir mulai berbelok, dan ketika apa yang selama ini kau doakan sudah berdiri di depan pintu hidupmu. Esok adalah hari itu,
Dan aku ingin engkau menemuinya bukan sebagai orang yang ragu, tetapi sebagai jiwa yang tahu bahwa ia telah dipersiapkan untuk momen ini. Bagian 3. Kesempatan yang hanya terlihat oleh mata yang terbuka. Cucuku, banyak orang di dunia ini berdoa meminta rezeki, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menyiapkan dirinya untuk menerimanya. Mereka menginginkan hujan emas, namun genteng rumahnya penuh retakan dan atapnya berlubang, sehingga ketika hujan itu turun, berkahnya mengalir keluar tanpa sempat mereka tampung. Mereka berharap pintu terbuka, tetapi kunci hatinya tetap tertutup oleh keraguan, rasa takut, dan keluhan yang tak henti-henti. Kesempatan emas yang akan datang kepadamu, cucuku, tidak akan disertai dengan papan besar bertuliskan, "Inilah jalanmu." Ia tidak akan diumumkan oleh dunia dengan sorotan lampu dan teriakan bahagia. Ia justru akan menyelinap masuk dengan tenang, menguji siapa yang hatinya benar-benar terjaga. Orang-orang yang sibuk memeluk keluhannya, yang matanya hanya tertuju pada masalah, tidak akan pernah melihat kesempatan itu, walaupun ia lewat di depan mata. Engkau harus mengerti satu hal yang sangat penting. Mata jasmani bisa saja sehat, tetapi mata hati seringkali tertutup rapat. Mata jasmani bisa melihat uang, kontrak, atau tawaran, tetapi mata hati yang terbuka akan melihat nilai, arah, dan maksud yang Tuhan titipkan di balik semua itu. Itulah mengapa aku memanggilmu untuk membersihkan lensa hatimu dari debu keraguan. Karena jika hatimu jernih, engkau akan mengenali kesempatan itu meski ia datang dalam bentuk yang sederhana. Cucuku, kesempatan itu bisa saja hadir sebagai ide kecil yang muncul di kepalamu saat engkau sedang termenung. Ia bisa saja datang melalui orang asing yang tiba-tiba berkata sesuatu yang menyalakan percikan di dalam pikiranmu. Atau ia bisa datang melalui tawaran yang tampak biasa, tetapi sesungguhnya adalah gerbang yang menghubungkanmu pada perjalanan yang lebih besar. Mereka yang tidak terlatih akan menganggapnya kebetulan, tetapi jiwa yang siap akan tahu bahwa itu adalah jawaban dari doa yang selama ini mereka bisikkan dalam hening. Aku ingin engkau mengingat ini. Kesempatan emas bukan hanya tentang uang yang bertambah, tetapi tentang perubahan yang menuntunmu menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mampu menjaga keberkahan yang telah kau terima. Karena apa artinya harta jika hati yang menjaganya masih kosong dari rasa syukur? Besok, cucuku, ketika kesempatan itu datang, dunia di sekitarmu mungkin tidak menyadarinya. Tetapi jika matamu terbuka dan hatimu peka, engkau akan melihat bahwa pintu itu memang untukmu. Dan sekali engkau melangkah melewatinya, engkau tidak akan lagi menjadi orang yang sama seperti hari ini. Bagian 4. Mengapa engkau yang dipilih? Cucuku, pernahkah engkau bertanya dalam hati, mengapa aku, ruh kakekmu, berbicara kepadamu malam ini? Mengapa bukan kepada orang lain? Mengapa bukan kepada mereka yang mungkin lebih kaya, lebih terkenal, atau lebih berpengaruh di mata dunia? Pertanyaan itu wajar, tetapi jawabannya ada di dalam perjalanan hidupmu sendiri. Engkau bukan dipilih karena kebetulan. Engkau dipilih karena ada sesuatu yang telah Tuhan tanamkan di dalam dirimu sejak engkau bahkan belum mengerti arti dunia ini. Ada keberanian yang mengalir di dalam darahmu yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan engkaulah penerus yang memegang obor itu sekarang. Aku melihat bagaimana engkau pernah jatuh berkali-kali, namun tetap bangkit meski tidak ada tepuk tangan yang menyambutmu. Aku melihat bagaimana engkau terus berjalan,
meski langkahmu berat, meski matamu pernah basah karena air mata yang tidak pernah engkau tunjukkan kepada siapapun. Cucuku, itulah sebabnya engkau dipilih. Karena engkau tidak hanya mengerti arti kehilangan, tetapi juga mengerti nilai dari sesuatu yang diperjuangkan dengan sabar. Engkau tahu bagaimana rasanya menunggu, bagaimana rasanya berharap di saat semua orang berkata, itu mustahil. Itulah kekuatan yang membuatmu berbeda dari mereka yang hanya ingin jalan pintas. Dan tahukah engkau, doa-doa yang kau ucapkan, baik dengan suara maupun hanya dalam bisikan hati, tidak pernah hilang begitu saja. Ia terkumpul, menjadi seperti aliran air yang sabar, mencari jalannya sendiri, hingga pada akhirnya ia menemukan celah dan mengalir deras ke arahmu. Besok adalah hari ketika air itu mulai mencapai tanah yang telah lama kering dalam hidupmu. Bukan lagi setetes demi setetes, tetapi aliran yang cukup untuk menumbuhkan benih-benih harapan yang selama ini tertanam di dalam dadamu. Cucuku, jangan berpikir bahwa engkau hanyalah satu orang biasa di tengah lautan manusia. Setiap jiwa memiliki perannya, dan engkau telah dipersiapkan untuk menjalani peran yang hanya bisa engkau lakukan. Itulah mengapa aku datang malam ini, untuk memberitahumu bahwa pilihan ini bukan beban, tetapi kehormatan. Tugasmu bukan hanya menerima berkah yang akan datang, tetapi juga menjaganya, menggunakannya untuk kebaikan, dan membiarkannya menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang berjalan di dalam gelap. Besok, ketika kesempatan itu hadir, ingatlah bahwa engkau dipilih bukan karena engkau yang paling sempurna, tetapi karena engkau yang paling siap untuk berubah dan membawa perubahan. Engkau bukan sekadar penerima, engkau adalah penjaga dari apa yang akan Tuhan percayakan kepadamu. Bagian 5. Cara menyambut hari besok. Cucuku, ketika fajar esok tiba, jangan bangun hanya untuk sekadar menjalani rutinitas seperti biasa. Jangan biarkan tubuhmu bergerak, tetapi jiwamu masih tertidur. Aku ingin engkau membuka mata dengan kesadaran penuh bahwa setiap detik yang akan kau jalani bisa menjadi titik balik hidupmu. Besok bukanlah kelanjutan dari hari ini semata, tetapi lembaran baru yang tinta takdirmu telah siap untuk dituliskan. Bangunlah dengan hati yang bersih dari keluhan, karena keluhan adalah debu yang menutupi cahaya yang akan datang. Mulailah harimu dengan rasa syukur, walau hanya untuk hal-hal kecil yang mungkin selama ini kau anggap remeh. Udara yang masih bisa kau hirup, langkah yang masih bisa kau ayunkan, atau kesempatan untuk mencoba sekali lagi setelah semalam engkau sempat merasa lelah. Syukur itu seperti kunci yang diam-diam membuka pintu-pintu rezeki yang tidak terlihat oleh mata biasa. Cucuku, ketika engkau melangkah keluar besok, bukalah telingamu untuk mendengar hal-hal yang biasanya kau abaikan. Mungkin ada sapaan dari seseorang yang sudah lama tak berjumpa denganmu. Mungkin ada percakapan acak yang tak sengaja kau dengar di jalan, atau mungkin ada pesan yang masuk ke ponselmu dengan kata-kata yang menggetarkan hatimu. Jangan buru-buru menganggapnya kebetulan, karena di dunia ini tidak ada yang benar-benar kebetulan bagi mereka yang sedang diarahkan oleh takdir. Perhatikan juga tanda-tanda kecil yang mungkin datang dalam bentuk yang sederhana. Sebuah ide yang tiba-tiba muncul di kepalamu saat engkau sedang diam. Sebuah undangan yang awalnya ingin kau tolak, atau bahkan sebuah jalan yang tiba-tiba terasa ingin kau lalui tanpa alasan yang jelas. Cucuku, seringkali Tuhan mengemas peluang besar dalam bentuk yang tampak biasa, agar hanya hati yang terlatih dan mata yang terjaga yang mampu mengenalinya. Dan yang tak kalah penting,
Jagalah hatimu agar tetap terbuka. Jangan biarkan ketakutan mengikat langkahmu ketika kesempatan itu datang. Kadang-kadang engkau akan merasa ragu, bertanya-tanya, apakah ini benar-benar jalan yang harus kau ambil? Namun ingatlah, keberanian bukan berarti tidak merasa takut, melainkan tetap melangkah meski rasa takut itu ada. Esok, jika engkau merasakan bisikan lembut di dalam hatimu yang berkata, "Ini untukmu," maka genggamlah itu dengan keyakinan. Cucuku, besok jangan hanya menjadi penonton dari hidupmu sendiri. Jadilah pelaku yang berani mengambil peran saat panggung takdirmu dibuka. Karena sekali engkau melewati momen itu dengan kesadaran penuh, engkau akan melihat bagaimana satu hari bisa mengubah seluruh jalan hidup yang selama ini kau jalani. Bagian 6. Menjaga sikap saat kesempatan tiba. Cucuku, ada saat-saat ketika hidup tidak mengetuk keras, tetapi berbisik pelan di dekat telingamu. Kesempatan itu sering datang seperti tamu yang tahu adat. Ia tidak menggebrak pintu, melainkan berdiri santun di ambang, menunggu apakah tuan rumah menjemputnya dengan senyum atau membiarkannya pergi. Maka ketika besok pintu itu terbuka, jagalah sikapmu agar ia betah singgah dan tidak tersinggung. Pertama, tenangkan nafasmu. Jangan biarkan guncangan rasa membuatmu tergopoh-gopoh. Banyak orang kehilangan hal baik bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena mereka terlalu gelisah saat hal baik itu datang. Tarik nafas dalam-dalam, rasakan kakimu menjejak bumi, ingatkan dirimu bahwa engkau tidak sedang mengejar apapun. Engkau sedang menyambut apa yang memang sedang menuju kepadamu. Kegusaran membuat pikiran sempit. Ketenangan meluaskan pandangan. Dalam tenang, engkau melihat celah. Dalam panik, engkau hanya melihat dinding. Kedua, pilih kata-katamu. Ketika engkau berbicara tentang rencana, gunakan bahasa yang jernih dan lembut. Jangan melebih-lebihkan. Jangan pula mengecilkan. Kebijaksanaan sering terlihat dari caramu menamai sesuatu. Sebut peluang sebagai amanah, sebut keuntungan sebagai kepercayaan, sebut kerja keras sebagai jalan pulang menuju martabat. Ingat, kata adalah pakaian bagi niat, pakaian yang rapi menenangkan hati siapapun yang menatapnya. Ketiga, jangan menunda karena takut, dan jangan terburu-buru karena rakus. Ambil langkah yang cukup cepat untuk tidak kehilangan momen, namun cukup pelan untuk tetap bisa mendengar suara nuranimu. Ada dua jurang yang harus kau hindari. Jurang penundaan yang membuat kesempatan membeku, dan jurang kerakusan yang membuatmu melangkah tanpa arah. Di antara keduanya, ada jembatan sederhana bernama kehati-hatian yang percaya. Di atas jembatan itulah engkau berjalan. Keempat, jaga adab pada rezeki. Rezeki, cucuku, bukan sekadar angka. Ia adalah titipan yang meminta penjaga. Sambutlah ia dengan syukur, rawat dengan disiplin, kelola dengan kejujuran. Jangan biarkan godaan untuk memamerkan membuatmu kehilangan rasa cukup. Orang yang sibuk menunjukkan kemewahan sering lupa merawat akar. Biarkan akarmu kuat terlebih dahulu. Tetapkan catatan sederhana, rancang kebutuhan pokok, pisahkan apa yang harus disimpan, apa yang boleh dinikmati, dan apa yang sebaiknya dibagikan. Keberlimpahan yang dirawat dengan adab akan bertahan. Yang dikejar hanya untuk dipamerkan akan lekas pergi. Kelima, kenali manusia sebelum menghitung keuntungan. Jika kesempatan itu berbentuk kerjasama, nilailah orangnya lebih dahulu. Perhatikan kejujuran di matanya, kesetiaan pada kata-katanya, dan kesiapannya memikul tanggung jawab saat keadaan tidak semudah rencana. Lebih baik melangkah dengan mitra yang sederhana tetapi setia daripada berlari dengan mereka yang pandai berbicara namun mudah menghilang ketika badai datang. Ingat,
Perjalanan panjang ditentukan bukan hanya oleh tujuan, tetapi oleh teman seperjalanan. Keenam, beri ruang bagi doa dan pertimbangan yang hening. Setelah engkau mengukur dengan akal, tundukkan kepala sejenak agar hatimu ikut menimbang. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh hitungan untung dan rugi semata. Tanyakan pada dirimu 3 hal. Apakah jalan ini membuatku selaras dengan ruhku? Apakah jalan ini bermanfaat bukan hanya untuk diriku? Dan apakah jalan ini dapat kujalani dengan konsisten tanpa mengkhianati nurani? Jika ketiganya memberi isyarat baik, maka melangkahlah dengan yakin. Ketujuh, rawat batas. Kesempatan yang baik pun akan menjadi beban jika engkau tidak menegakkan batas. Batas pada waktu agar engkau tidak tenggelam dalam kerja dan melupakan jiwa. Batas pada biaya agar engkau tidak mengorbankan masa depan demi kesenangan sesaat. Batas pada pergaulan agar engkau tidak menukar prinsip demi penerimaan. Batas bukan penjara. Batas adalah pagar yang menjaga tamanmu tetap subur. Kedelapan, berhati-hatilah pada mata yang iri, namun tetaplah murah hati pada mereka yang tulus. Tidak semua kabar harus diumumkan sebelum matang. Ada buah yang perlu menunggu sejenak agar manisnya sempurna. Simpan sebagian rencanamu dalam lingkaran kecil yang aman. Bagikan sebagian berkahmu pada mereka yang membutuhkan tanpa harus mencatatnya sebagai prestasi. Yang engkau jaga dengan diam akan tumbuh kuat. Yang engkau pamerkan berlebihan sering lelah sebelum besar. Kesembilan, jadikan disiplin sebagai naunganmu. Kesempatan membukakan pintu, tetapi kebiasaan baiklah yang menjaga rumah tetap berdiri. Bangun lebih awal dengan tujuan, susun prioritas dengan jelas, tetapkan jam kerja dan jam hening untuk merawat batin. Disiplin bukan cambuk. Ia adalah jembatan yang menghubungkan niat dengan kenyataan. Bila engkau setia pada kebiasaan kecil yang benar, keputusan besar akan terasa lebih ringan untuk diambil. Kesepuluh, bersyukur tanpa syarat. Bersyukur sebelum melihat hasil besar. Bersyukur saat proses masih tampak biasa. Bersyukur ketika engkau hanya memegang benih, namun percaya pada musim yang akan datang. Syukur seperti cahaya yang membuat setiap sudut tampak lebih jelas. Dengan syukur, engkau belajar menikmati perjalanan, bukan hanya menunggu garis akhir. Cucuku, aku adalah ruh kakekmu. Aku tidak menginginkan engkau menjadi seseorang yang gemetar ketika pintu rezeki terbuka, atau seseorang yang kehilangan kemudi karena mata terpukau gemerlap. Aku menginginkan engkau berdiri tegak, sederhana dalam gaya, kuat dalam penguasaan diri, lembut dalam tutur, tegas dalam pilihan, dan setia dalam amanah. Jika nanti engkau harus berkata ya, katakan ya dengan sadar dan siap bekerja. Jika engkau harus berkata tidak, katakan tidak dengan hormat dan tanpa rasa bersalah. Kejujuran pada dirimu sendiri adalah jalan lurus yang menuntun pada kejujuran rezeki. Ingatlah, kesempatan bukan tujuan akhir, melainkan awal dari bab yang baru. Jangan mengira setelah engkau melangkah, semuanya akan berjalan tanpa ujian. Ujian adalah tanda bahwa engkau bergerak di jalur yang berarti. Ketika ujian datang, kembalilah pada napas yang tenang, pada kata-kata yang jernih, pada batas yang kau jaga, pada syukur yang kau rawat, dan pada doa yang tidak pernah kau tinggalkan. Di sanalah kekuatanmu tumbuh hari demi hari, hingga engkau menyadari bahwa yang sesungguhnya berlimpah bukan hanya harta, melainkan hatimu yang matang, akalmu yang jernih, dan jiwamu yang selaras. Dan apabila besok engkau merasakan ketukan halus itu, ketukan yang telah lama kukejapkan doanya untukmu, bukalah pintu dengan senyum yang tenang. Ucapkan dalam hati, aku siap, bukan karena aku merasa paling mampu,
melainkan karena aku bersedia belajar, bekerja, dan menjaga amanah. Itulah sikap yang membuat kesempatan tinggal, tumbuh, lalu berbuah. Itulah sikap yang menjadikanmu bukan hanya penerima, melainkan penjaga. Bukan hanya saksi, melainkan pelaku. Bukan hanya pemilik, melainkan perawat dari apa yang Tuhan percayakan. Bagian 7. Janji ruh kakekmu. Cucuku. Aku adalah ruh kakekmu, datang dari ruang yang sunyi namun penuh kehangatan, membawa janji yang tidak lahir dari angan-angan, melainkan dari perjalanan panjang doa yang engkau titipkan dalam diam. Aku memanggil namamu dengan kasih, sebab engkau telah berjalan jauh menyeberangi hari-hari yang berat, dan malam ini aku ingin menutup lingkar pelajaran ini dengan sebuah kepastian. Esok ada pintu yang akan diketuk oleh takdirmu. Dengarkan dengan hati yang jernih. Banyak orang mengeluh tentang ekonomi, tentang pasar yang tidak ramah, tentang kebutuhan yang seakan tidak berhenti meminta. Namun keluhan bukanlah takdir. Keluhan hanyalah kabut. Di balik kabut itu, ada matahari yang akan menyapa wajahmu. Esok, ketika langkahmu menjejak bumi, akan ada tanda yang lembut. Mungkin sebuah percakapan kecil, mungkin undangan sederhana, atau ide yang tiba-tiba menyalakan api kecil di dadamu. Jangan remehkan yang tampak kecil, karena Tuhan sering membungkus anugerah besar dalam kesederhanaan, agar hanya jiwa yang siap yang menemukannya. Cucuku, janji ini bukan janji tentang kemewahan yang melalaikan, melainkan tentang kelapangan hati, kejernihan pikiran, dan keberanian untuk melangkah. Keberlimpahan tidak hanya diukur dengan banyaknya yang kau genggam, tetapi dengan bertambahnya kebijaksanaan yang menjaganya. Besok, bila pintu itu terbuka, ingatlah 3 hal yang akan menjadikanmu kokoh. Pertama, syukur. Ucapkan syukur sebelum hasilnya terlihat besar, sebab syukur adalah kunci yang membuka pintu berikutnya. Kedua, adab. Perlakukan rezeki sebagai titipan, bukan sebagai mahkota yang ingin kau pamerkan. Ketiga, amanah. Gunakan apa yang datang bukan hanya untuk dirimu, melainkan juga untuk menegakkan kebaikan di sekelilingmu, walau dimulai dari lingkar yang paling kecil. Aku melihat jalan yang menunggumu, bukan jalan yang bebas dari ujian, tetapi jalan yang di setiap ujiannya terselip pelajaran yang menguatkan tulang punggungmu. Jika ada badai kecil datang setelah pintu itu terbuka, jangan salah paham lalu mengira engkau melangkah pada arah yang keliru. Seringkali, badai hanya datang untuk menguji kuatnya tiang rumah yang baru dibangun. Tatap badai itu dengan tenang. Engkau telah mempelajari nafas yang teratur, kata-kata yang jernih, dan batas yang menyelamatkan. Disitulah janji ini bersemi, bukan menjadikanmu tanpa masalah, tetapi menjadikanmu mampu menari di atas gelombang. Cucuku, jika esok engkau melihat sebuah pilihan yang membuat jantungmu berdebar, jangan lari. Dekati dengan langkah yang mantap, timbang dengan akal, uji dengan nurani, dan selaraskan dengan ruhmu. Bila hatimu merasa damai, meski kepalamu masih belajar, itu adalah pertanda baik. Damai adalah bahasa halus yang dipakai oleh takdir untuk memberi izin. Dan bila engkau harus mengatakan ya, katakan ya dengan rendah hati. Bila engkau harus mengatakan tidak, katakan tidak dengan anggun. Keindahan hidup bukan datang dari menang terus, melainkan dari keberanian memilih yang benar, meski tidak selalu paling mudah. Ada yang ingin kakek titipkan agar janji ini berbuah panjang. Rawat dirimu seperti engkau merawat kebun yang ingin berbuah setiap musim. Sediakan waktu hening untuk menata batinmu. Bangun kebiasaan kecil yang setia, mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan jujur, menghormati waktu kerja, menjaga istirahat, dan meluangkan sebagian dari rezeki
Untuk mereka yang membutuhkan, tanpa menunggu disaksikan siapapun, apa yang engkau jaga dalam diam akan tumbuh kokoh. Apa yang engkau pamerkan berlebihan, sering lelah sebelum matang. Ingat pula tentang manusia. Jika kesempatanmu terhubung dengan orang lain, pilih teman seperjalanan yang lebih mencintai kebenaran daripada kemenangan yang cepat. Nilai kesetiaannya, periksa ketulusannya, dan lihat apakah ia berdiri teguh ketika langit tidak secerah rencana. Lebih baik berjalan sedikit lebih pelan bersama jiwa yang jujur, daripada berlari kencang bersama lidah yang manis, namun kosong dari tanggung jawab. Cucuku, janji kakekmu bukan janji yang memadamkan ikhtiar. Ia adalah api kecil yang menyalakan semangat untuk mengerjakan bagianmu. Besok bukan sulap. Besok adalah penanda. Ketika tanda itu datang, sambut ia dengan doa yang tenang dan kerja yang tertib. Biarkan langkahmu menjadi saksi bahwa engkau tidak hanya berharap, tetapi juga bersedia memegang amanah dan tumbuh karenanya. Sekarang genggam kata ini erat-erat. Engkau tidak terlambat, engkau tidak tertukar, engkau tidak tersesat. Engkau tiba tepat ketika waktumu dipanggil. Bila engkau memeluk pesan ini dengan hati yang percaya, engkau akan merasakan pintu itu bergerak pelan namun pasti. Dan ketika engkau melangkah melewatinya, engkau akan mengerti mengapa air matamu dulu harus jatuh, mengapa doamu seolah menunggu, dan mengapa hari ini kakek datang memelukmu dengan kalimat yang telah lama menunggu untuk diucapkan. Perjalananmu menuju kelimpahan yang selaras telah dimulai. Aku adalah ruh kakekmu. Aku tidak menuntutmu menjadi sosok yang sempurna. Aku menuntunmu menjadi sosok yang setia pada cahaya kecil di dadamu, yang menyala bahkan saat malam paling pekat mencoba memadamkannya. Peganglah cahaya itu, cucuku. Esok, berjalanlah dengan tenang. Biarkan langit melihat seorang jiwa yang tidak lagi mengeluh, melainkan memilih percaya, melangkah, dan menjaga apa yang dipercayakan. Disitulah janji ini menemuimu, bukan hanya sebagai kabar, tetapi sebagai kenyataan yang kau hidupi hari demi hari, hingga engkau menjadi bukti bahwa harapan yang dijaga dengan adab, syukur, dan amanah akan selalu menemukan jalannya pulang menjadi keberlimpahan. Cucuku, kini seluruh pesan telah aku sampaikan kepadamu. Dari awal hingga akhir, setiap kata yang kau dengar bukanlah sekadar rangkaian suara, melainkan jembatan dari ruang sunyi di mana ruh kakekmu berdiam menuju hatimu yang sedang bersiap untuk menerima cahaya baru. Aku ingin engkau mengingat ini. Besok bukanlah hari biasa. Besok adalah undangan dari takdir untuk melangkah, dan undangan itu tidak akan menunggu terlalu lama. Jangan lagi kau biarkan keluhan menjadi bahasa yang kau pakai setiap hari. Jadikan syukur sebagai nafas pertamamu ketika bangun, dan keyakinan sebagai bekalmu saat melangkah. Bila pintu itu terbuka, sambutlah dengan sikap yang telah kita bicarakan, karena di sanalah perubahan akan mulai bekerja. Dan ketika engkau menapaki jalan itu, ingatlah bahwa aku, ruh kakekmu, selalu menyertai dari kejauhan, bukan untuk mengatur langkahmu, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap langkah yang selaras dengan ruhmu sendiri akan selalu mengarah pada keberlimpahan yang sejati. Jika pesan ini menyentuh hatimu, aku memintamu untuk menandainya sebagai komitmen. Tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah di kolom komentar kata 99 sebagai tanda bahwa engkau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Bukan karena kau suka semata, tetapi karena kau sudah memutuskan untuk berjalan di jalan yang telah disiapkan khusus untukmu. Cucuku, esok
Berjalanlah dengan kepala tegak, hati lapang, dan langkah penuh keyakinan. Takdir sedang menunggumu di ujung jalan.